Halo semuanya, selamat datang kembali di Abon. Ayo bincang online bersama gua dan Timi. Halo semuanya. Halo. Jadi topik kita hari ini kita bakal ngomongin tentang apa ya? Kita bakal debunking tentang self love. Jadi self love ini sebenarnya adalah sesuatu yang menurut gua tuh benar-benar krusial banget buat kita sih karena kita hidup di society tuh kayak banyak, menurut gua kayak banyak banget lah ya, namanya pressure juga tiap Hmm. hari. Maksudnya kita dari kecil lah, istilahnya dari kecil pasti kan kita tinggalnya sama orang tua, terus mereka juga pasti kayak taruh-taruh standar-standar yang harus dipenuhin gitu lah di keluarga. Terus abis itu di sekolah juga lu juga harus apa, lu juga harus berteman biar bisa sosialisasi. Dan Hmm. juga lu sama guru juga punya standar. Lu kalau misalnya berperilaku baik lu bisa naik kelas. Terus lu kalau misalnya dapat nilai bagus ya udah lu bisa ranking, kalau enggak lu nggak naik kelas gitu loh. Hmm. Tapi maksudnya apa ya, kadang-kadang setelah kita dewasa, menurut gua tuh orang tuh malah justru makin lupa untuk loving their self gitu loh. Kayak I think banyak orang tuh kinda lost gitu. I Mhm. think they are kinda lost karena mereka tuh sudah terbiasa dari kecil. Dari kecilnya tuh udah kayak dikasih standar. Jadi mereka tuh harus begini Oh, begini begini. maksud Mereka mereka tuh hidup, menurut gua mereka tuh hidup di ekspektasi orang lain gitu loh. oke Jadi oke mereka bagus. jadi Bagus tuh. mereka menurut gua banyak orang yang mereka tuh sampai kayak stres sendiri lah, stres sendiri. Mereka tuh gua nggak bisa ini karena gua nggak memenuhi standarnya mereka apa segala macam gitu. Oke. Itu mereka ya, well, mereka jadi stres. Dan gua nggak kayak gua nggak bakal sebut nama, tapi ada beberapa teman gua tuh yang sampai depresi. Dan ada beberapa juga yang sempet sampai ada niatan untuk bunuh diri dan segala macam gitu. Oke oke Ya, oke. itu benar-benar parah sih. Dan ya gue kayak nggak habis pikir gitu loh. Tapi gue pun sama gitu loh, pernah di posisi juga seperti itu nggak bisa gue pungkiri, gue juga ada di posisi seperti itu gitu loh. Hmm. Kalau menurut lo gimana, Tim? Gua self love self love lah ya Ya bilangnya apa self love lah, ya zaman self sekarang love, ngomongnya kayak loving love yourself tuh yourself sama lah ya. kayak emang sekarang lagi ngetren, maksudnya kayak banyak sih kayak orang pakai moto misalnya kayak love yourself apa segala kayak gitu. Ya. Kalau misalnya di internet gue liatnya kayak gitu, well it's good maksudnya. Cuman gue mikirnya kayak, gue setuju apa yang kayak lu bilang tadi, mereka hidup di ekspektasi orang lain tuh karena mungkin mereka apa nggak tahu ya, mungkin mungkin mereka nggak tahu tujuannya apa, hidup mereka sendiri maunya apa gitu loh. Jadi kayak mereka nggak tahu goals, mereka nggak tahu mau taruh apa di objektifnya gitu loh. Itu salah satunya tuh. Kedua kayak mereka nggak berani kayak untuk ngomong yang sebenarnya mereka mau gitu ke orang tua, karena Ya. mungkin kayak gak enak lah, karena mungkin karena sungkan, whatever it is, whatever the reason gitu loh. Ya, 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 ya. Well, maksudnya kalau lu bisa manage itu tanpa harus kayak eh, sangat terbebani, ya menurut gua nggak apa sebenarnya gitu loh. Ya. Karena ya karena mungkin kayak gue ngerti di mana kayak lu respect orang tua lu lah apa segala gitu loh. Cuman balik lagi kayak ke diri elunya lagi sih. Kalau misalnya kayak elunya merasa terbebani, semestinya the best way ya lu bilang Ya. aja gitu. Ya. Heeh. Maksudnya kayak biar lu juga lega, biar lu tahu jawabannya gitu loh, at least. Tapi dari itu lu juga harus set goal lu maunya apa gitu loh. Jangan bilang kayak gue nggak mau gini, tapi lu nggak tahu pas ditanya orang tuh, terus lu maunya apa? Terus kayak nggak tahu gitu. Iya, Jadi iya, iya. Ya itu ya, menurut gua
ya itu menurut gua kayak orang yang, makanya balik lagi, orang yang menurut gua udah kinda lost itu, mereka kebanyakan dari mereka juga, mereka tuh udah kayak kehilangan arah untuk menuju ke goal mereka gitu loh. Mereka nggak tahu mereka tuh sebenarnya mau apa gitu loh. Karena mereka Oke. sudah terbiasa di, ya dari ekspektasi orang lain harusnya begini-begini, padahal sebenarnya mereka sendiri pun ya adalah beberapa orang kemampuannya cuma segini segini segini. Kita nggak bisa ngukur kan kemampuan orang lain gitu loh. Kayak Ya, maksud gua tuh kemampuan tiap orang tuh beda-beda. ya, ya, definitely Dan yes. apa ya? Kayak kalau dari lo sendiri, lo ada nggak sih pengalaman kayak Love eh gitu. ya lo di satu saat gitu pernah kayak, "Oh, oke, gue harus kayak loving yourself gitu." Loving myself lah istilahnya. Nah, pernah lah pasti masih maksudnya mungkin gua nggak aware lah waktu dulu pas mungkin when I was younger gitu kan. Pas beberapa tahun lalu lah mungkin kayak gua ngerasa kayak gue lebih nggak begitu apa ya, lebih kayak lost sih, kayak goalnya apa gitu loh, kayak apa yang mau gue achieve sebenarnya. Cuman kalau misalnya lu bilang kayak love myself apa segala, menurut gue sendiri ini gue ngomong, gue start dari yang eh like a general dulu lah. Pada Ya, ya. umumnya gue ngerasa banyak orang yang salah tangkep soal love yourself gitu loh. Ya, ya. Gue liatnya tuh on the kayak apa ya, gue ngerasa orang yang love yourself itu mereka terima dirinya apa adanya dan gak mau usaha menurut gue. Banyak banyak orang yang kayak gitu, yang Ya, ya, salah ya. Itu soal benar love. banget, itu benar banget. Soalnya justru lu nggak boleh, kalau menurut gue ya subjectively, menurut gue lu tuh nggak boleh lu terima diri lu apa adanya gitu. Kalau lu bisa menjadi seseorang yang lebih better, it's good gitu loh. Lu punya Ya, kesempatan menjadi better, ya lakukan gitu. ya. Misalnya gue contoh, gue love myself, tapi gue ada usahanya gitu loh. Bukan kayak lu love yourself tapi lu nggak mau usaha. Ya udah, gue terima diri gue apa adanya kok. Gue sayang sama diri gue kok. Gue nggak mau. Gue nyaman sama diri gue yang sekarang gitu loh. Itu Ya, kadang benar. hal yang kayak orang tuh, yang menurut gue tuh it's wrong gitu loh. Istilahnya Gue, kayak orang tuh pasrah gitu nggak sih, kayak ya udah ya gitu jadi loh. itu lu Gue tuh terima diri bisanya lo cuma apa adanya. segini. Lu terima diri lo apa adanya gitu loh. Gue yang ini gue harus apa namanya, harus gue emphasize bahwa lu terima diri lu apa adanya berdasarkan takdir lu. Tapi lu nggak boleh terima diri lu apa adanya berdasarkan nasib. Ya, Is it different? Gue terima diri gue lahir sebagai cowok, gue lahir di keluarga gue nggak bisa milih dong ya, ya. awalnya. Gue nggak bisa milih Tuhan, gue mau lahir jadi di keluarga si ini dong gitu kan, nggak Ya, bisa. ya. Ya, benar-benar. Itu gue terima. Gue love myself, gue terima diri gue lahir di keluarga ini gitu loh. Gue nggak, maksudnya kayak gue jadi orang, gue lahir sebagai orang Indonesia, which is I love myself gitu loh, ngerti Ya, nggak ya, sih? ya, ya. Itu sesuatu yang gue nggak bisa ubah gitu loh. Oke, ya, Bener dong? ya, Ya terima gitu loh. Ya itu cara lu untuk love yourself, dengan lu accept your destiny gitu loh, takdir lu. Lu nggak bisa rubah. ya, Tapi kalau lu terima nasib lu, misalnya uh, gua gue pingin beli beli iPhone 12 misalnya gitu kan. Anak itu ceritanya kan. Gue pengen beli iPhone 12 gitu. Cuman gue nggak mau kerja. ya itu. Jadi karena gue apa maksudnya? Ya karena gue terima diri gue aja gitu. Gue nggak mau usaha, tapi gue mau iPhone 12 gitu. Itu kan paradoks jadinya. Ya, ya, benar. Lu love yourself, yes. Lu memanjakan diri lu dengan beli iPhone 12, itu salah satu lu love yourself gitu loh. Benar, benar. Biar gue seneng, biar gue, oh gue punya gitu loh. Tapi cuman love yourself aja tanpa usaha, it means nothing Ya, gitu. itu benar. Gue Lu setuju. mau iPhone 12, lu sayang sama diri lu, karena lu mau iPhone 12, lu memanjakan diri lu. Tapi lu juga harus kerja gitu loh. Lu cari duit, biar lu bisa beli, sehingga lu punya uang, lu beli iPhone 12, lu membahagiakan diri lu.
Ya, Lu love yourself. Ya, ibaratnya contohnya seperti itu lah, in general. Maksud gue iya, kayak iya. gitu. Oke. Jadi gue mau kayak ini para viewer yang nonton, maksudnya lu love yourself, yes, berdasarkan takdir, berdasarkan apa yang lu nggak bisa ubah, ya lu Hmm, terima gitu loh. Karena itu something that forever lu bakal, maksudnya lu dilahirkan cowok, cewek, dilahirkan keluarga ini, dilahirkan keluarga yang uh, dilahirkan di Indonesia, ya udah gitu, lo orang Indonesia ya udah gitu loh, ngerti gak sih? oke. Cuman kalau misalnya lu punya lu berada di satu titik nasib lu yang lu pengen rubah menjadi lebih baik, itu baru menurut gue itu benar gitu. Ya. Gue Ya, gitu. ya. Oke, I think kayak it's all about the mindset sih, Tim. Bener nggak sih? Oh, Kayak nggak gini, menurut gua maksud lo itu kan jangan kayak ya udah kita yang penting pasrah karena hidup kita karena misalnya karena gua terlahir dari keluarga gua yang kurang mampu, gua pingin nih iPhone 12 cuma karena keluarga gua nggak mampu, ya ya udah ya gua kayak nggak bisa gitu, itu cuma mimpi doang gitu loh tanpa mm, usaha. Ya 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 ya. itu kan mindset mereka kayak gitu, mereka nggak mau berusaha gitu loh. Mm, Kalau mm, mindset mereka kayak gitu terus ya ya udah sampai kapan lu mau lu mau beli iPhone 12 ya nggak bakal kebeli-beli. Padahal kan kalau lu mau lebih berusaha atau paling nggak nih, ini misalnya aja nih ya, mm, eh gua kan toko nih, mm, gua tuh kerja sebagai kayak owner toko gitu. ya, Biasanya tuh ada kayak sales-sales datang gitu, sales-sales datang kebetulan si sales ini bilang katanya toko gua tuh achievementnya katanya paling gede gitu loh, salesnya mm, paling terbesar lah di satu wilayah gitu. Terus mm, dia bilang sebagai karyawan gitu, dia pernah bilang ke gua loh kayak enak ya mas kalau misalnya udah gede gini gini gini, udah maksudnya tokonya udah gede dapat duitnya banyak gitu loh ya. ya, 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 ya. Ya itu kayak maksudnya ya itu balik lagi gitu loh, kalau misalnya lu cuma mau jadi karyawan doang ya lu bakal jadi gitu-gitu aja ya nggak sih, ya maksudnya ini ngomong kasarnya aja gitu loh, gue bukan bermaksud ngejek atau gimana, cuma kalau misalnya dari diri lu sendiri nggak mau ada usaha ya ya udah lu bakal stuck di situ terus, lu nggak Ya, mau ya. ngelatih, mungkin lu bakal ngelatih diri lu untuk apa kayak kayak lu side hustle lu kayak di luar jam Ya, kerja jualan apa gitu ya, lu oh, bakal pikiran lu bakal jadi kayak gitu terus. ya, 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 benar Yang sih. ngerti gak sih? Jadi terus Hmm. jadi ya tergantung dari mindset orang sih. Kalau misalnya mindset orang itu mau berubah gitu loh, mereka bakal menyadari gitu loh. Mereka tuh Ya, bakal menyadari gimana mereka tuh mencintai dirinya sendiri. Gua hmm. pun, gua pun dulu benar-benar ada di satu apa ya? Di satu momen dimana gua tuh kayak oke, gua tuh terlalu apa ya? Terlalu pengen bikin orang lain tuh happy gitu loh. Oke. Gua merubah diri gua untuk menjadi standar orang lain. Hmm. Ini kebetulan juga back when I was gue kuliah gitu loh di Aussie. Ya. Itu kayak banyak banget hal-hal kayak gitu. Padahal kalau gua renungin lagi di sekarang, itu tuh kayak Hmm. itu tuh benar-benar kayak nggak perlu banget. Itu bikin gua stres dan itu ya itu bikin gua kayak bikin regret, banyak regret gitu loh. Nggak, tapi gini loh, maksudnya lu pas lu misalnya lu memenuhi ekspektasi orang lain gitu kan dengan Hmm, yang lu bilang tadi. ya, Tapi maksudnya kalau kalau lu nyaman dan itu juga memenuhi ekspektasi orang lain, ya itu nggak apa-apa sebenarnya. Kalau lu ya, nyaman loh ya, ya, kalau lu ya, comfort. ya gue ngerti. Ya, ya, Tapi ya. maksud gua adalah gua waktu itu juga maksain. Di Oh, pertamanya gua nyaman, tapi lama kelamaan gua menemukan sesuatu yang itu tuh di luar kayak kemampuan gua, tapi somehow di diri gua sendiri itu kayak masih ada keinginan untuk yang lebih. Kayak gua tuh mikir even if I'm hurting myself itu nggak apa-apa gitu loh. Padahal itu yang istilahnya kayak itu tuh nggak boleh gitu loh. oke. Ngerti gak sih? Jadi ya memang kayak kalau misalnya
lu mau nyenengin seseorang itu bisa membuat lu bahagia, itu ya bener bener kata lu ya, itu well that's okay gitu loh. Cuma Ya. itu tuh ada benchmarknya gitu loh, kayak ada batas-batasnya gitu loh, dimana lo harus tetap lanjut atau lo harus berhenti. Itu tuh Hmm. kayak ada benchmark dan ada trigger batasnya gitu. Itu menurut gua, dan itu penting karena kalau misalnya lo keterusan, itu itu bakal jadi snowball effect menurut gua. Stres lu bakal nambah dan lu Hmm. bakal, waduh, nggak tahu sih, kayak mungkin bisa gila atau gimana ya, amit-amit ya. Cuma ya itu adalah hal yang kita nggak inginkan, ya kita nggak inginkan lah istilahnya gitu, bener kan? Ya, ya. Ya jadi itu sih, kayak menurut gua, apalagi ya kita hidup di Indo nih, populasinya udah kayak padat banget, persaingan ketat banget. Kita juga pasti ya mungkin nggak semua orang, tapi kayak mungkin banyak dari kita tuh ya kurang mencintai diri sendiri lah karena ketuntutan orang lain lah, apa gini 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 gitu. Ya cuma ya satu hal yang gue bisa bilang sih ya, batas-batasnya mungkin ada di diri kita masing-masing sih gitu loh. Itu diri kita tuh kita yang tahu kita senangnya ngapain, Hmm. kita tuh maunya apa, goal kita tuh apa, tuh sebenarnya itu dari diri kita sendiri gitu loh. Jangan, oh misalnya aja gua tuh dari keluarga yang nggak mampu, terus lu Hmm. dari keluarga yang kaya gitu loh. Hmm. Gua gua berpikir nggak nggak mau tahu caranya gimana, gua tuh harus bisa jadi lo Oke, gitu oke, loh. oke, oke. Itu Lu, tuh kadang-kadang orang juga nggak mikir, ya mungkin bermimpi tuh boleh boleh, tapi kalau nggak realistis ya buat apa gitu loh. hmm. Ya mendingan Ya. kayak kita, apa ya, menurut gua self love juga mengajarkan kita untuk lebih bersyukur kepada hal-hal yang lebih kecil juga. Kadang-kadang orang tuh nggak grateful juga gitu loh, padahal apa, oke, mereka accomplish something, tapi kadang-kadang mereka tuh kayak apa sih, cuma gini doang gitu loh. Kayak mereka tuh, padahal dari situ lu bisa menghargai diri lu sendiri. Dan itu yang gue Oh. alamin juga gitu. Menurut gue ini relate kalau orang banyak yang lihat di sosial media kayak gitu kan. Kayak mereka selalu compare diri mereka tuh dengan orang lain gitu loh. Ya, Itu benar. kayak mereka juga belum tentu tahu kalau itu beneran mereka yang mereka compare sama orang yang lebih better, belum tentu realistically itu better gitu loh. Maksudnya kayak Ya, di real life itu belum tentu kayak itu better, karena itu kan cuma di sosial media. Pasti yang ya, bagus-bagus ya bikinnya juga di sosial media gitu kan. ya, Ya, itu bener sih, kayak lu eh ini ini beda cabang lagi ya. Ini lebih kayak lu love yourself untuk lu selalu lu ngerasa bersyukur dengan apa yang lu punya juga gitu loh ya, maksudnya. Ya, bener sih, kayak ya banyak orang gitu sih, kayak hidupnya selalu di-compare-compare dengan orang lain lah. Maksudnya dengan ya, ya itu. sosial media sekarang semua orang bisa pakai bisa bisa punya akun Instagram, bisa Iya. punya akun apapun lah sosial Di media foto kayak gitu. di foto-foto mereka happy, tapi di balik itu mereka belum tentu happy kan? Ya, who knows gitu loh. Ya who knows Makanya gitu loh. mereka suka create false expectation buat orang lain gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak, Iya, oh gue iya, seperti mereka biar gue happy. It's it's wrong gitu loh. It's iya, iya. totally wrong gitu loh, maksud gue. Ya itu apa ya? Ya itu tadi, karena orang-orang tuh benchmarknya tuh dari orang lain, bukan diri mereka sendiri. Sedangkan benchmark itu harus datangnya dari lo. Iya, Soalnya iya, iya. kalau nggak gitu, goal lo nggak jelas. Iya, iya. Soalnya lu selalu ke distract sama si ini. Lihat si ini bagus, gue mau kayak dia. Lihat si Iya, ini bagus, gue mau kayak dia. Jadi gue mau yang kayak gimana gitu loh. Makanya gue selalu um, loving myself itu adalah salah satu bentuk dari pendewasaan juga ya menurut gue. Karena itu juga gue ngerasain gimana kayak um, gue selalu naro untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dari gue yang sebelumnya gitu loh. Bukan kayak gue akan lebih baik dari lu, enggak. Lu kalau misalnya mau compare gitu, nggak bakal ada habisnya. Ya dong, maksudnya kayak gue compare diri gue dengan orang lain, itu nggak bakal ada habisnya, woy. iya, iya, iya. Segitu banyak orang yang
lu mau compare gimana caranya, kayak the closest benchmark yang bisa taruh lah diri lu sendiri gitu. Ya Dulu gue gua nggak bisa begini, sekarang gue bisa begini. Dulu gue nggak bisa begini, sekarang gue udah bisa begini gitu loh. ya. Ya itu menurut gue salah satu soft achievement juga sih, kayak mini achievement di hidup lo gitu. Iya ya. Ya, itu Ya, benar sih, satu love yourself. ya itu sih. Ya, gue juga gue kasih satu contoh aja deh ya. Ya boleh. Ini barusan nih ada rilis si Blackpink punya ini apa sih di Netflix itu Light Up the Sky ya. Kayak Kayaknya orang-orang Indo deh. Kayaknya gua belum lihat sih. Tapi, lu belum lihat ya. Itu ada. Jadi kayak dokumentari mereka. oke. Jadi Lu, mungkin lu orang-orang ngikutin, bilang apa? emang lu ngikutin Blackpink? Ya gue nggak ngikutin Blackpink cuma kayak itu Oh, kayak lagi hype aja gitu. Ya sedangkan kan kita tahu kan Blackpink sekarang hit. lumayan nge-hype juga kan gitu. Pas waktu kita upload video ini kan mereka juga nge-hype gitu. Ya mungkin bagi banyak di situ tuh mereka kayak diceritain gitu loh kayak mungkin banyak orang tuh yang iri sama mereka gitu loh. Mereka tuh cantik Oh, banget apa segala macem gitu. Padahal ini yang simpelnya aja ya. Ada beberapa dari mereka tuh mereka nggak bisa ngerasain gimana high school. Gimana rasanya kayak eh jadi anak-anak SMA punya banyak temen. emang mereka skip high school. Gua nggak tahu Mereka ceritanya sama mereka sekali. skip high school, man. Tiga Oh dari gitu. mereka tuh skip high school. Mereka dari dari umur 15 tuh udah drop out. Jadi mereka umur 15, mereka langsung join the band gitu, the girl band. Enggak, jadi mereka tuh trainee. Jadi trainee dulu di YG Entertainment. Mereka kan ikut YG Entertainment. Jadi Hmm. mereka dari 2016 sampai 2016 itu tiap hari hidup mereka tuh cuma practice, practice, and practice. Up to 14 hours a day. Wow. Up to 14 hours a day dan jadi mereka cuma dikasih hari libur tuh satu hari tiap 2 minggu per fortnight. Wow. Ya, maksudnya gua ngeliat itu pun, waduh, ini gila sih kayak lu Prim. lu sacrifice childhood. Ya childhood itu lu pasti sacrifice lah. Dan Hmm. itu pun juga pasti stressful banget kayak repetition juga gila banget sih. Itu benar-benar gila. Itu selama lu 4 tahun kayak gitu terus. Kalau misalnya Iya. lu gagal ya udah. Gagal ya udah gitu loh. Ya udah nggak Jadi jadi. kalau Kalau udah nggak gagal jadi, antara lu dilempar ke grup lain atau ya udah lu nggak jadi apa-apa. Kayak tiba-tiba selesai. ya udah selesai gitu. Ini Anjir. setahu gua yang kalau gua lihat ya. Ya udah gitu loh kayak ya itu Terus, itu kembali lagi ke topik kita gitu loh kayak kita di society itu selalu compare sama orang lain gitu loh padahal nggak tahu ya kalau gue sendiri sih gue ngelihat dokumentari ini gue malah justru bersyukur kayak ya semua orang itu sama gitu loh oke mereka terkenal tapi mereka juga ada hal-hal yang harus disacrifice gitu loh ya kita juga pasti sama gitu loh ya pasti ya, sama ya. kita nggak bisa jadi kayak orang lain iya tapi kita bersyukur ada yang orang lain itu nggak punya dari apa yang kita udah punya gitu loh Oke oke oke. Ya jadi gue setuju sih. jadi kuncinya ya well kita harus tetap grateful lah tiap hari meskipun masalah kita seberat apapun gitu loh ya mungkin ada lah one day or kayak di satu hari lebih atau gimana gitu ya kita pasti feeling down ya pastilah cuma Ya. menurut gua kayak kita tuh harus lebih semangat lagi sih tiap hari supaya kita kayak lebih semangat ngadepin hari-hari besok ngadepin masa depan apa gimana gitu Ya. so ya jadi menurut Ya. gua ya conclusion untuk podcast kali ini sih self love itu penting Sangat. supaya kita tuh tahu gitu loh tahu target kita tuh ke depan kayak gimana target kita ke depan kayak gimana terus kita jadi mengenal diri kita sendiri gitu loh kita tuh senengnya kayak gimana sih gitu loh kita tuh suka apa saya Hmm. kita Ya. ngapain gitu supaya kita apa yang kita suka tuh kita tahu gitu dan menurut gue juga dengan self love itu ya mungkin pertama pak kalau selama gue ngalamin sih gue ada rasa kepedean gitu ya kayak
kayak ya gue pede aja gitu, cuma kayak too much gitu lah. Mungkin awal-awalnya kayak gitu, tapi lama-lama lu bisa bedain mana yang lu self love, mana yang lu kayak gimana ya ngomongnya ya, kayak gimana caranya supaya lu tuh kayak dengar dengar omongan orang tuh bisa lu filter gitu loh, nggak lu terima secara oke, lu terima secara full gitu loh. Misal kayak Hmm. lu jelek gini gini gini, lu apa lemah gini gini ya, lu Ya bisa nggak filter apa-apa. itu, lu Ya, bisa filter itu. iya. Dan juga ya, well, itu dari gua sih. Kalau menurut lu gimana, Tim? Self love. Apa yang maksudnya, you know, apa ya istilahnya, kayak berguna, apa yang berguna, Oh, self love itu ya. berguna bagi lo tuh apa gitu loh. Kalau Intinya menurut aja gua, sih. bagi gua sih sebenarnya tadi kurang lebih sama sih kayak ya lu lu tahu em, kapasitas lu menurut gua. Ya, Lu tahu kapasitas lu di mana lu bisa push yourself itu menjadi orang yang lebih baik lagi menurut gua sih. Kayak lu ngerti, lu lebih mengerti lebih mengerti situasi lu lu bukan know yourself tapi lu recognize yourself gitu loh. ya benar. Oh, lu know yourself aja itu cuman kayak superficial gitu. Kayak lu cuman tahu, oh ya gue orangnya gini 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 gini. Hmm. Tapi kalau misalnya ditanya sama misalnya ditanya yang lebih serius lagi, lu nggak bakal bisa jawab itu kayak lu maunya apa pasti lu kayak apa ya gitu lo ngerti gak sih? Pasti lu blank gitu loh. Hmm. Jadi gunanya self love adalah ya lu bisa recognize yourself gitu. Ya. Kayak lu tahu selundup-selundup kayak oh ternyata gue orang yang begini ya. Oh ternyata gue bisa begini ya. Ternyata gue mampu melakukan hal ini ya. Gitu. Menurut gue sih. Specifically Oke. ya buat your advantage juga gitu maksudnya. Ya. Oke. Itu Ya, dari. oke, ya. Ya, bagi semua viewers, gue juga berharap supaya Ya. kalian juga lebih aware tentang self love gitu. Jangan Mhm. kemakan omongan orang. True. Well, kita pun pasti ada lah di posisi kayak gitu. Cuma ya balik lagi, self love itu penting. Karena menurut gua supaya kayak mental health kita tuh juga bagus. Well, by the way, kita next episode bakal ngomongin tentang mental health. Oke. Ini kita nih apa, topik ini bakal korelasi sama next episode Abon. Jadi Oke. Ah, ya, intinya kayak gitu. Stay safe everyone. Di masa COVID ini jangan lupa like, share, subscribe, komen. So I'll see you guys di episode berikutnya. Bye bye. bye bye.